Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya. Suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Mereka semua tinggal bersama di sebuah ruangan yang besar dan indah. Raja sangat menyukai putri, dan membesarkan mereka dengan kejam. Ketika putrinya pergi tidur, dia menutup pintu mereka dengan kunci. Tetapi setiap pagi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika para putri meninggalkan ruangan, sepatu mereka sangat rusak seolah-olah mereka menari sepanjang malam.
Raja harus membeli sepatu baru untuk putrinya setiap hari. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki para putri. Suatu ketika raja berjanji untuk menikahi salah satu putrinya jika seseorang akan memecahkan misteri sepatu itu. Selain itu, pemenangnya akan menjadi ahli waris raja. Tapi pemberani hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk ini, kalau tidak dia akan dieksekusi. Banyak pemuda kerajaan, serta pangeran asing, datang untuk mencoba peruntungan. Siang dan malam mereka menjaga pintu kamar tidur ke-12 putri. Tapi tidak satupun dari mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Maka seorang pemuda lain memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dalam perjalanan ke istana, dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dia sangat lapar dan meminta sepotong roti. Pria muda itu memberi wanita tua itu semua makanannya. Nenek sangat senang karena tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahi pemuda itu jubah ajaib yang membuat orang yang memakainya tidak terlihat. Selain itu, wanita tua itu memerintahkan untuk tidak meminum apapun yang akan diberikan sang putri. Pria muda itu berterima kasih padanya dan pergi ke kastil. Ketika pemuda itu tiba, raja menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke kamar putri. Pemuda itu mulai menjaga pintu mereka. Menjelang malam, sang kakak menawarinya segelas anggur. Anak laki-laki dalam perjalanan itu sangat lapar dan haus. Dia melupakan kata-kata nenek tua itu dan meminumnya dari gelas tanpa ragu. Segera dia merasa mengantuk dan tertidur. Pemuda itu tidur sepanjang malam, dan ketika dia bangun hari sudah pagi. Dia menyadari bahwa sang putri telah menaruh obat tidur di gelasnya. Dan kemudian pemuda itu teringat kata-kata wanita tua itu. Menjelang malam, adik bungsu menawarinya segelas anggur. Tapi kali ini dia berhati-hati. Pemuda itu mengambil gelas itu dan berterima kasih kepada sang putri. Ketika dia pergi, dia menuangkan anggur ke dalam vas di dekatnya. Ketika malam tiba, pemuda itu mengenakan jubah ajaibnya dan segera menjadi tidak terlihat. Dia diam-diam masuk ke kamar putri dan melihat bahwa semua putri mengenakan gaun pesta terbaik mereka. Kemudian mereka pergi ke dinding dan mulai mendengarkan jika pemuda itu sedang tidur. Pemuda itu bermain bersama mereka, dan mulai mendengkur pelan. Ketika gadis-gadis itu yakin bahwa dia sudah tidur, kakak perempuan itu memindahkan tempat tidurnya. Di tempat yang sama, sebuah pintu masuk rahasia terbuka, dan para putri mulai turun ke dalamnya. Pria muda itu mengikuti mereka. Ketika langkah-langkah itu berakhir, mereka menemukan diri mereka di hutan yang menakjubkan. Daun di pohon itu emas murni. Pemuda itu membawa satu ranting bersamanya dan terus mengikuti para putri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti di tepi danau. Di sana para gadis sudah menunggu 12 pangeran tampan di perahu mereka. Ketika para putri menaiki perahu mereka, pemuda tak terlihat itu juga melompat ke salah satu dari mereka. Para pangeran mengangkut mereka menyeberangi sungai, dan mereka berakhir di sebuah kastil yang besar dan indah. Musik yang indah terdengar darinya. Memasuki kastil, para putri mulai menari. Mereka menari tanpa henti sepanjang malam. Tentu hal ini membuat sepatu mereka tidak bisa digunakan. Di pagi hari, para putri berlayar dengan perahu kembali ke samping rumah. Mereka berjalan melewati hutan lagi, dan menaiki tangga panjang menuju kamar mereka. Pemuda itu senang karena dia telah memecahkan teka-teki sepatu ke-12 putri. Segera raja muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda itu menceritakan semua yang dia lihat. Raja pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia menunjukkan ranting emas dari pohon ajaib. Raja menyadari bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjinya. Dia mengizinkan pemuda itu menikahi salah satu dari 12 putri. Pemuda itu memilih adik bungsu karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, pemuda dan putri muda itu menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.